Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amri Khairia. Kali ini kita akan belajar tentang energi dalam sistem kehidupan bagian 1. Dengan belajar ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan konsep energi dengan baik, menjelaskan bentuk-bentuk energi dengan benar, serta menjelaskan perubahan-perubahan bentuk energi yang terjadi di alam dan sekitar rumah dengan baik. Sebelum kita memulai sebuah perenungan, Tuhan telah berfirman dalam Al-Quran, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tampak pada layar adalah seorang yang berlari dan kendaraan bermotor yang melaju. Manusia membutuhkan energi untuk bekerja, sebagaimana tampak dalam gambar seseorang yang berlari tadi. Demikian pula, energi menyebabkan mobil atau motor dapat berjalan atau melaju. Energi menyalakan peralatan listrik di rumah kita. Energi itu ada di mana-mana. Bahkan tumbuhan dan hewan membutuhkan energi untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, untuk melakukan usaha diperlukan energi. Dari pemahaman ini kita bisa memahami pengertian energi. Pengertian energi yaitu suatu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Terkait pengertian energi tadi, di dalam Quran, Tuhan pun berfirman pada surat An-Najm ayat 39 hingga 42. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya, usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahannya segala sesuatu. Macam-macam energi. Ada 4 macam energi yang kita bahas dalam layar ini, yaitu energi potensial, energi kinetik, energi kimia, dan energi listrik. Energi potensial, suatu benda dapat menyimpan energi karena kedudukan atau posisi benda tersebut. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda akibat kedudukan atau posisi benda tersebut dan suatu saat dapat dimunculkan. Energi potensial terbagi dua ya. Ada energi potensial gravitasi dan energi potensial elastis. Yang pertama, energi potensial gravitasi ini ya timbul akibat tarikan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Yang kedua, tadi energi potensial elastis, yaitu suatu energi yang tersimpan di dalam benda elastis karena adanya gaya tekan dan gaya regang yang bekerja pada benda. Kita lanjut pada energi kinetik, yaitu suatu energi yang dimiliki suatu benda yang sedang bergerak. Yang ketiga adalah energi kimia, yaitu suatu energi yang tersimpan dalam persenyawaan kimia atau terkandung dalam suatu zat. Makanan sebagai contohnya, banyak mengandung energi kimia yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Yang keempat adalah energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang paling banyak digunakan. Energi ini dipindahkan dalam bentuk aliran muatan listrik melalui kawat logam konduktor yang disebut sebagai arus listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi lain, seperti energi gerak, energi cahaya, energi panas, atau energi bunyi. Kita lihat gambar. Pada gambar, energi potensial dimiliki saat benda diam, kemudian saat bergerak ya, sebelahnya dia memiliki energi kinetik. Nah, di situ di gambar
disebutkan bahwa rumus energi kinetik atau EK adalah setengah mv kuadrat. M adalah massa benda, V adalah kelajuan suatu benda. Kemudian di situ tampak gambar orang yang sedang menyetrika. Ya, di situ menunjukkan terjadinya perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Ini menjelaskan energi listrik. Kemudian baterai yang digunakan pada lampu senter ini menggambarkan contoh energi kimia. Jadi energi kimia yang terkandung dalam baterai ini diubah menjadi energi cahaya, ya, menghasilkan sinar terang atau terangnya lampu senter. Baik, kita akan masuk kepada sumber energi. Sumber energi ini ada dua ya, sumber energi tidak terbarukan dan sumber energi yang terbarukan. Oke, sumber energi sendiri adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Baik, kita masuk kepada sumber energi yang tidak terbarukan. Oke, dari laman internationalkompas.com, di situ disebutkan pengertian energi tidak terbarukan sebagai sumber daya yang diambil dari alam, di mana proses pembentukannya membutuhkan waktu selama jutaan tahun lamanya. Ini sangat lama. Nah, energi tidak terbarukan di sini terbentuk dari sisa-sisa organisme purba dan terperangkap sangat lama. Oleh karenanya, energi tak terbarukan juga disebut sebagai energi fosil. Energi fosil itu jumlahnya terbatas di perut bumi. Sehingga jika digunakan terus-menerus, dia akan habis dan tidak dapat diperbarui lagi. Nah, yang sangat terkenal ya, itu minyak bumi, batu bara, energi nuklir, gas alam. Berikutnya adalah sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan ini dipromosikan sebagai sumber energi nasional. Sumber energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Nah, energi terbarukan senantiasa tersedia di alam dalam waktu yang relatif sangat panjang, sehingga tidak perlu khawatir atau antisipasi akan kehabisan sumbernya. Sebagai contoh di situ disebutkan ya, ada tenaga surya atau cahaya matahari, tenaga angin, energi air, ini arus atau aliran air, dan energi panas bumi serta bioenergi. Nah, digambarkan dalam peta pikiran sederhana. Sebelah kanan adalah energi tak terbarukan, meliputi gas alam, nuklir, minyak bumi, dan batu bara. Dan sebelah kiri adalah energi terbarukan, tadi sudah disebutkan ya. Ada energi surya, energi biomasa, energi angin atau bayu, energi panas bumi, dan energi air. Kita masuk kepada krisis energi. Pada laman mediaindonesia.com, di situ disebutkan bahwa negara-negara Eropa, termasuk Inggris, mengalami krisis energi. Mereka mulai menonaktifkan pembangkit listrik batu bara dan menjadikan gas alam sebagai penggerak utama energi. Disebutkan pula bahwa pasokan gas alam tidak dapat mengimbangi permintaan. Jadi permintaan sedemikian tinggi, tidak berimbang dengan pasokan atau ketersediaan. Oke, berikutnya pada laman kompas.id, di situ dijelaskan bahwa krisis energi saat ini juga terjadi di negara-negara besar yang selama ini menjadi penggerak ekonomi dunia, seperti Cina, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan India. Mereka kesulitan dalam menyediakan energi untuk mendukung pergerakan ekonomi maupun kebutuhan listrik untuk rumah tangga mereka. Krisis ini melahirkan satu pemikiran untuk menjadikan energi alternatif sebagai energi yang mendukung pergerakan ekonomi negara-negara.
Oke, kita masuk kepada penjelasan energi alternatif. Energi alternatif ini disebut juga di awal adalah energi terbarukan, yaitu bagian dari energi terbarukan untuk menggantikan bahan bakar energi konvensional. Tadi sudah kita sebut sebagai energi fosil yang bisa habis dan tidak ramah lingkungan. Jadi energi fosil ini disebut tidak ramah lingkungan karena menyebabkan polusi dan merusak lingkungan. Jadi emisi karbon dioksidanya sedemikian tinggi. Dalam konteks ini memicu terjadinya pemanasan global atau global warming. Maka di sini energi alternatif menjadikan suatu solusi atas keadaan itu. Ada 7 sumber energi yang disebutkan ya, energi biomasa, energi air, energi angin, energi panas bumi, etanol, energi gelombang, dan energi matahari. Salah satunya kita akan bahas adalah energi biomasa. Apa itu biomasa? Biomasa adalah bahan yang berasal dari makhluk hidup ya, namanya juga bio. Dalam hal ini termasuk tanaman, hewan, dan mikroba. Nah, contoh biomasa itu meliputi pohon, tanaman produksi, dan residu serat-serat tanaman, juga limbah hewan, limbah lain yang berupa bahan organik. Nah, pemanfaatan energi biomasa yang sudah banyak saat ini adalah dari limbah biomasa itu sendiri, yaitu sisa-sisa biomasa yang sudah tidak terpakai, bekas tebu kering misalnya, tangkai jagung, tangkai padi, dan sebagainya. Sejumlah pakar berpendapat bahwa penggunaan biomasa sebagai sumber energi terbarukan merupakan jalan keluar dari ketergantungan manusia pada bahan bakar fosil. Nah, menyadari adanya krisis energi, maka kita sudah semestinya melakukan satu tindakan yang ramah alam, yaitu hemat energi. Ya, bagi yang muslim, di dalam kitab suci Al-Quran, Tuhan sudah memerintahkan kita untuk jangan menghambur-hamburkan secara boros, dilarang melakukan tindakan pemborosan. Oke ya. Bagaimana kita melakukan tindakan hemat energi? Oke, coba lihat gambar. Bagian atas transportasi. Kalau kita bisa jalan kaki, ya jalan kaki. Nah, biasanya dalam radius dekat, pilihlah jalan kaki atau naik sepeda. Atau kita bisa memilih menggunakan transportasi umum. Di situ digambarkan dalam bis. Kemudian kaitannya dengan sampah, kita mengurangi produksi sampah dengan menggunakan barang-barang yang minim sampah atau kita bisa melakukan daur ulang. Oke, kemudian kita juga mematikan lampu yang sudah tidak digunakan. Demikian pula AC, saat menggunakan AC, ruangannya ya ditutup pintu atau jendela biar efektif. Bagaimana dengan peralatan kantor, misalnya komputer? Matikanlah komputer atau laptop yang tidak sedang digunakan, termasuk perangkat-perangkat listrik pada saat kerja hanya dinyalakan saat benar-benar digunakan. Nah, di situ gambar yang berwarna merah artinya kita membeli produk-produk atau alat listrik yang berlogo hemat energi. Kemudian bagian pemanas itu ada teko listrik, ada alat pemanas, gunakan seperlunya saja. Nah, kemudian bagian kantin, nah dihimbau ada kalanya menggunakan menu vegetarian. Jadi kita menggunakan apa-apa yang sudah disediakan tumbuhan.
Jadi kita diingatkan ya di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Baik, demikian tadi adalah materi pada energi dalam sistem kehidupan bagian pertama. Sebagai latihan untuk kalian, ya, ini pertanyaannya ada 6. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan energi? Kedua, seberapa penting energi bagi kehidupan? Yang ketiga, apa yang kamu ketahui mengenai energi biomasa? Silakan dijelaskan. Yang keempat, apa yang terjadi jika krisis energi berlangsung terus-menerus? Yang kelima, di video ini dibahas tentang krisis energi. Menurut kalian, bagaimana cara mengatasi krisis energi tersebut? Dan yang keenam, dari peta pikiran atau mind map yang ada di video ini, sebutkan hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk menghemat energi. Baik, demikianlah materi energi dalam sistem kehidupan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan menjadikan satu tambahan renungan dan kesadaran untuk berperilaku lebih ramah terhadap lingkungan. Dalam hal ini adalah hemat energi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.